Ilalang tahun 2015. Film ini tentang polisi dan yakuza yang bekerja sama membunuh iblis pencuri wajah wanita. Bos yakuza diperankan oleh kakak pemersatu bangsa, yaitu Maria Ozawa. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Dikisahkan dahulu kala, di Jepang ada sebuah buku bernama Ishi yang berisikan mantra-mantra untuk ngelepasin arwah setan. Secara turun-temurun, buku Ishi disimpan sama para samurai terpilih, ngelindungi buku dari orang-orang yang ingin dapetin kekuatan secara instan. Hingga di suatu generasi, para samurai malah saling bunuh untuk berebut buku Ishi. Saat para pimpinan samurai udah mati semua, buku terkutuk kini dijaga sama 3 ronin bersaudara. Waktu itu adalah zaman Edo Tokugawa Shogunate tahun 1602. 2 ronin bersaudara baru aja pulang berkelana. Pas udah nyampe di kampung, mereka ngeliat keluarga yang udah pada bermatian mengenaskan. Ternyata yang membunuh adalah saudara ronin satu lagi, namanya Toshishiro. Dia udah dirasukin sama setan buku Ishi. Setan yang masuk ke badannya punya kesukaan memutilasi wajah wanita. Kemudian terjadi pertarungan di antara mereka. Saat salah satu ronin membaca mantra untuk membunuh arwah setan, dengan cepat Toshishiro menebas kelapanya hingga putus. Tentu aja Kazuo sangat marah. Dia nanya siapa nama si setan. Setan ngasih tahu kalau namanya adalah Zahagur. Kazuo menusuk perut Toshishiro, tapi lehernya malah ikut tergigit. Pertarungan diakhiri dengan Kazuo menebas badan Toshishiro hingga terbelah jadi 2. Tak terduga, si setan malah pindah ke tubuh Kazuo. Zaman Edo pun selesai. Kini di zaman modern, tahun 2013, di pelabuhan Manila, Filipina, sekelompok NBI lagi sembunyi-sembunyi nerobos tempat kejahatan. Sekilas info, NBI itu kayak FBI punya Amerika. Kalau di Filipina sebutannya NBI. Abang jago ini bernama Tony, pemimpin misi NBI. Seorang buronan penjahat bernama Nakazumi udah ngebunuh 11 orang wanita. Semua korbannya disiksa dan wajahnya dimutilasi. Penangkapan dia tidak semudah yang mereka kira. Dari matanya aja ngingetin kejadian ratusan tahun lalu, kalau dia ini lagi kerasukan setan. Udah ditembakin gak mempan-mempan, tapi Tony dengan ilmu Bang Jago akhirnya berhasil mampusin dia dengan menusuk jantungnya hingga tewas. NBI pikir setelah ngebunuh pelaku tersebut, kasus bejat tadi udah selesai. Ternyata enggak. 2 tahun kemudian, di tahun 2015, kasus yang sama terjadi lagi di kota Manila. Seorang wanita mati secara mengenaskan. Tubuh dimutilasi dan kulit wajah terkelupas. Dia adalah korban kelima dalam 1 tahun. Toto yang ngasih tahu ke Tony kalau kamera CCTV tidak merekam apa-apa lagi. Seluruh divisi menganggap kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan makhluk gaib. Tony nggak percaya dengan hal yang kayak gitu-gituan dan percaya kalau pelaku adalah manusia bejat, bukan makhluk gaib. Keesokan hari, Tony pergi berkunjung ke rumah rekan kerja NBI yang bernama Jen. Padahal Jen sedang ambil cuti, tapi karena Tony merasa kesulitan memecahkan kasus sendirian, jadi dia minta bantuan Jen untuk nemanin. Cakep kali kakak ini, mulus kayak bihun. Pak Pol aja sampai salah fokus. Setelah sampai di kantor, Jen cerita kalau dia jumpa sama mantannya Tony dulu, yaitu Tin. Jen membujuk agar dia balikan sama Tin, tapi Tony malah cuek bebek, tak menghiraukannya. Orang ganteng mah bebas ya kan. Di ruangan tim investigasi khusus, Tony memimpin rapat bersama Interpol dan pihak berwenang dari Jepang. Tony nyeritain dari kasus awal. Pada tahun 1989, 14 wanita terbunuh di Kobe, Jepang. Sampai sekarang kasus tersebut belum terpecahkan. Kemudian, kasus yang sama terjadi juga di Filipina. Muncul beberapa dugaan kalau penjahat dari Jepang dulu sedang berada di Filipina. Dan dugaan lain, ada sekte tertentu yang melakukan pemutilasian terhadap wanita. Jen ngusulin untuk segera nyelidiki organisasi atau geng yang berhubungan dengan sekte. Malam hari di apartemen, Tony lagi senyum-senyum sendiri, ngeliat video dulu bersama mantan pacarnya, Tin. Isi videonya lagi berduaan mesra di kasur putih dan gorden hijau. Gordennya nggak ada ding. Maaf, salah video. Karena info dari Jen tadi siang, Tony memberanikan diri nelpon Tin dan mengajaknya untuk ketemuan besok. Tin dengan senang menerima ajakan tersebut. Selesai teleponan, pesanan pizza Tin datang.
Dia nyuruh kurir buat nunggu sebentar karena mau ngambil uang. Tak disangka, mata si abang kurir udah berubah jadi mata setan. Dengan cepat, Tin menjadi korban kebrutalan arwah setan. Dia dibunuh dan dimutilasi dengan sadis. Keesokan pagi, polisi udah berada di KTP. Dalam perjalanan, Tony ngamuk dan sangat sedih. Baru aja buat janji untuk malam mingguan, nasib naas malah nimpa mantan pacarnya itu. Abang kurir pelaku pembunuhan dibawa ke kantor polisi buat digeprek. Tony akhirnya sampai. Dia nggak nyangka kejadian tersebut bisa terjadi pada Tin. Mamanya Tin meminta kepada Tony untuk memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku. Jangan kasih ampun. Dengan penuh emosi, Tony pergi meninggalkan TKP. Dia melampiaskan kemarahannya dengan berteriak, menangis, mandi hujan, dan buang-buang pelor ke segala arah. Di kantor polisi, si abang kurir udah digeprek. Walaupun udah diancam kepalanya bakalan didor, tapi percuma aja. Dia nggak ngaku kalau pembunuhan itu adalah perbuatannya. Dia nggak tahu apa-apa. Ya memang betul, dia dirasuki sama setan. Makanya nggak sadar kalau udah ngebunuh orang. Jen dapat informasi dengan zooman sama orang Interpol. Tahun 1989, korban pertama dari pembunuhan brutal adalah seorang nenek-nenek. Dan dia adalah saudara perempuan dari bos Yakuza terkenal yang bernama Tuan Kazudo. Saat ini Kazudo tinggal di Filipina. Terdapat juga buku dan belati samurai yang mereka pikir ada hubungannya dengan kasus pembunuhan brutal itu. Jen dan Tony langsung menuju tempat klub malam geng Yakuza untuk mencari informasi tambahan. Ya elah, masuk angin lah kok Kak Jen. Para penjaga ngelarang Tony bertemu dengan bos geng Yakuza. Tapi dengan gampang dia ngebanting mereka semua. Pukpak. Rata semua dibuat dia. Nggak sanggup main tangan, mereka mau main pakai pistol. Tapi si Jen nggak gentar. Mantap kali si Jen ini bah. Seorang wanita berteriak dengan lantang menghentikan perkelahian. Jeng. Akhirnya muncul juga yang ditunggu-tunggu. Anak bos Yakuza pemersatu bangsa, Miyabi. Bukan. Namanya di sini Miyuki. Karena Tony memiliki hubungan baik dengan Kazudo, makanya Miyuki dengan berlapang dada menyambut kedatangannya. Tujuan Tony datang adalah untuk meminta bantuan menemukan siapa pelaku pembunuhan brutal tersebut. Miyuki kemudian mengajak Tony ke ruangan kantornya. Mau ngapain nih? Tony ngajak Jen untuk ikut juga. Tapi karena Jen rekan kerja yang pengertian, jadi dia nggak ikut ke dalam. Takut ganggu suasana mantap-mantap mereka. Miyuki ngasih saran agar dia minta bantuan sama bapaknya, seperti waktu dia bantuin nyari si pembunuh Nakazumi. Dengan pandangan menggoda, Miyuki meminta Tony untuk menginap satu malam bersamanya. Miyuki menyodorkan bibirnya, dan mereka saling bercipokan mesra. Karena Tony belum bisa move on, dia kemudian pergi ninggalin Miyuki. Tahan burung itu ya bang, jago. Sepulang dari sana, Tony nginap di rumahnya Jen. Enak ya jadi orang berkarisma. Mau ke cewek mana aja bisa. Ketika udah jam tidur, Mbok Iyam pembantu rumah Jen keluar buat buang sampah. Tiba-tiba aja, untuk pertama kalinya arwah setan menampakkan diri. Si setan masuk ke dalam badannya Mbok Iyam. Tentu aja dia langsung kerasukan, tak sadarkan diri. Saat Jen udah tertidur, dia berhalusinasi, merasakan tubuhnya diputar, dijilat, dan dicelupin sama Tony. Saat dia terbangun, ternyata itu bukan Tony, melainkan Mbok Iyam yang sudah kerasukan setan. Jen langsung ambil pistol dan memberikan tembakan peringatan. Mbok Iyam langsung lari kabur. Tony yang udah terbangun, dia juga ngasih tembakan peringatan. Namun saat sudah di luar, tiba-tiba aja dia ketabrak mobil dan langsung tewas seketika. Pengemudi mobil nyamperin untuk ngecek kondisi si korban. Setannya malah ketransfer ke badan orang itu. Selesai dari kejadian mengenaskan semalam, besoknya si Tony penasaran dengan mayat Nakazumi. Dia pikir si Nakazumi bangkit dari kubur dan ngelakuin pembantaian lagi. Dia nyuruh orang sewaan buat gali kubur. Ternyata tulang belulang Nakazumi masih ada. Jen ngasih tahu kalau kemungkinan besar semua kejadian adalah perbuatan roh jahat. Saat dia nyuruh tukang gali buat ngubur lagi makamnya, mendadak arwah setan datang dan merasuki badan si tukang gali. Dengan cepat si Jen ngasih tembakan, tapi dia masih tetap hidup. Dipukul pakai sekop pun nggak ngefek apa-apa. Mereka pergi lari berbirit-birit dari sana. Tak disangka, si tukang gali sanggup mengejar mobil. Dengan panik, mereka berusaha jatuhin dia dari atap mobil. Tony ngerem dengan tiba-tiba. Tentu aja, tukang gali langsung kecampak. Badannya tertusuk sama besi cor.
dan langsung mampus seketika. Karena nyawa mereka udah mulai terancam 2 kali, Tony akhirnya memutuskan untuk pergi kembali nemuin bos Yakuza, Tuan Kazudo. Nah, ini dia bos Yakuza, bapaknya Miyabi, maksudnya Miyuki. Kalau yang ngasih teh ini si Akane, adik kandung Miyuki. Dilihat dari cara dia nengok si Tony, nampak kali si Akane ini punya hati sama dia. Dipuji dikit, langsung senyum-senyum menggoda pula dia. Bang Jago, gas semuanya. Jadi ceritalah si Kazudo sama mereka. Nakazumi yang dibunuh tahun 2013 dulu, itu berasal dari keturunan si Toshishiro. Sedangkan dia sendiri dan anak-anaknya adalah keturunan si Kazuo. Karena tahu anak perempuannya bakalan jadi sasaran juga, Kazudo percaya kalau Tony sanggup ngalahin si setan Zahagur. Makanya dia ngasih pisau belati keramat buat bunuh setan itu. Abis si Tony dan Jin balik dari sana, rupanya si setan Zahagur jadi tahu keberadaan keturunan Kazuo di mana berada. Dibantailah semua orang-orang Yakuza dengan cara bolak-balik transfer badan. Mati satu pindah ke yang lain, gitu-gitu aja sampai semua penjaga tempat itu mati. Si setan Zahagur masuk ke badan Akane buat bunuh Kazudo. Daripada dia mati di tangan anaknya sendiri, Kazudo melakukan seppuku agar kematian dia lebih terhormat. Si Akane nari-nari sambil buka baju, gak sadar kalau bapaknya udah mati, sambil ngiris-ngiris seluruh badan dan dikelupasin sendiri mukanya pakai pisau. Akhirnya satu wanita keturunan Kazuo berhasil diambil kulit wajahnya. Tinggal si Miyuki jadi sasaran setan Zahagur. Diperlihatkan Miyuki sedang duduk di meja makan. Pas makanan datang, dia ngelihat kalau itu wajah adiknya, Akane. Dan dia juga terkejut kalau si pelayan adalah bapaknya sendiri. Rupanya Miyuki tadi cuma mimpi buruk. Dia langsung nelpon orang rumah. Tapi percuma aja, karena bapaknya udah mati. Dia balik lagi buat tidur. Ternyata dia tidur bareng sama satu cewek dan satu cowok. Berarti, oke, lanjut. Polisi dan NBI udah pada berdatangan ke TKP. Begitu juga dengan Tony dan Jen yang balik lagi ke sana. Jen nemuin sepotong kertas di tangan mayat Kazudo. Tony tahu siapa orang yang harus mereka datangin. Sebelum ke sana, Tony mendatangi Miyuki, ngasih kabar tentang kematian bapak dan hilangnya Akane. Tentu aja Miyuki sangat marah. Kayak gini marahnya. Nyaring ya suaranya, gurih-gurih gimana gitu. Miyuki sangat siap untuk membunuh setan laknat tersebut. Mereka bertiga kemudian pergi ke toko barang antik Tuan Jinshi, yang juga merupakan teman dari Tuan Kazudo. Jinshi ngasih tahu kalau itu adalah potongan kertas dari buku terkutuk Ishi. Karena Miyuki adalah keturunan dari Kazuo, Jinshi nyuruh dia buat ngambil buku terkutuk yang disimpan di kuil Yakuza, agar mereka bisa membunuh setan Zahagur. Tapi nggak segampang itu cuy. Miyuki harus ngalahin prajurit samurai di dalam kuil. Ternyata Miyuki tidak hanya jago di kamar, dia juga jago bertarung pakai katana. Hiat! Ting ting ting, ayo ting 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 ting. Gak hanya satu samurai dikalahinnya, bahkan 3 patung hidup samurai raksasa juga ditebas sama dia. Gak dikasih ampun. Dan akhirnya buku Ishi berhasil didapatkan Miyuki. Dengan kaki yang udah pincang, dia berhasil keluar dari dalam kuil. Mereka bertiga kemudian balik lagi ke tempat Jinshi untuk melengkapi lembaran buku Ishi yang ada sama dia. Jinshi ngasih tahu keberadaan setan Zahagur, yaitu di tanah tempat pertempuran berdarah tentara Jepang dulu. Ngalahin si setan Zahagur adalah dengan bacain mantra, dan kemudian dibasahin dengan darah Miyuki menggunakan pisau belati keramat, agar si setan langsung mampus. Sebelum mereka bertarung melawan setan Zahagur, Tony dan Miyuki saling goyang mantap-mantap dulu. Enak kali ya bos, gas terus Bang Jago. Udah siap dari goyang-goyangan, mereka bertiga langsung tancap gas menuju tempat setan Zahagur tinggal. Tony nelpon atasannya, dia minta bala bantuan untuk mengamankan tempat si pembunuh tinggal. Si Miyuki juga bawa beberapa anak buahnya. Malam pun tiba, orang si Tony masih dalam perjalanan. Atasannya kemudian nelpon, mereka yang udah sampai duluan di sana udah diserang sama setan Zahagur. Dia nyuruh si Tony buat tancap gas dan segera cepat menuju ke sana. Kayak mana lah nggak lambat mereka nyampe. Udah lemas mungkin dengkul si Tony buat nekan gas mobil. Di TKP, salah satu dari mereka diserang sama Akane yang masih dirasukin setan. Saling bunuh lah orang itu. Udah mati satu, pindah lagi ke tubuh si Totoy. Jeder, mampus. Udah pada bermatian, baru nyampe lah orang si Tony. Si Totoy yang lagi dirasukin, dia nyayat-nyayat muka sendiri tanpa ngerasain sakit sedikit pun.
Ampun Bang Jago lah ngeliatnya. Orang si Tony satu persatu mulai dibantai dan dirasukin sama si setan. Karena ada anak buah yang berbadan besar, jadi sulit mereka ngelawannya. Pas tangan Miyuki mau dipatahin, si Tony ngambil balok, dipukulin lah sama Bang Jago sampai mampus. Macam-macam pula sama Miyabi. Mereka bertiga akhirnya menemukan mayat orang NBI. Begitu juga Miyuki. Dia berteriak, menangis, mendesah karena nemuin mayat Akane yang mati mengenaskan. Namun si Miyuki, dia minta sama Tony biar dia aja yang mampusin tuh setan. One by one lah dia sama si Totoy. Pupak, pupak, pupak. Kecampak-campak lah si Miyuki. Ditunjangi, ditabok, dipukuli, gak dikasih ampun bah sama si setan. Dengan tiba-tiba, si Tony langsung nancepin besi cor ke kelapa si Totoy. Sampai nembus coy. Si setan ya jelas belum mati. Si Miyuki tiba-tiba nembak Jen. Ternyata setan Zagur udah masuk ke badannya. Bertumbuk lagi loh orang itu. Sekarang si Tony sama Miyuki. Gak ada capeknya si Miyuki. Sama kayak di film gituan. Mantap, mantap. Demi memampuskan si setan, Tony gak segan-segan buat mukul, nunjang, dan patahin tangannya Miyuki. Dengan setengah sadar, Miyuki ngelawan setan Zagur dari badannya. Dia kemudian membaca mantra dari buku isi. Cara dia ngebaca mantranya guys, sumpah gak tahan. Nih dengar ya. Paten kan? Mantap. Dengan sekuat tenaga, Miyuki berusaha ngembaliin kesadarannya. Dia menyobek buku isi dan ngeletain di perutnya. Kemudian memohon kepada Tony untuk segera menusuk dirinya dengan pisau belati. Dengan berat hati dan demi keselamatan umat manusia, Tony menusuk Miyuki sambil bercipukan mesra. Akhirnya setan itu mampus, dan kakak pemersatu bangsa, Miyuki, meninggal di tangannya. Hanya Jen dan Tony yang selamat dari teror setan Zagur. Dengan keadaan lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai, mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu. 1 tahun kemudian, di kota Manila, terjadi pengejaran antara NBI dan seorang manusia yang sedang dirasukin sama setan parkour. Seorang manusia. Dengan cepat dan menonjol, Jen mengejar penjahat tersebut. Dia nggak sanggup ngelawannya. Tapi saat lagi di persimpangan, tiba-tiba aja Bang Jago Tony datang dan langsung mendor kelapa si penjahat. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Filipina, Nilalang tahun 2015. Aku saranin yang mau nonton film ini, sediakan tisu sebelum basah.